Sebuah kabar mengejutkan datang dari aktris senior Putri Patricia. Ia belum lama ini dirinya baru saja menjalani operasi tumor yang menjalar di salah satu bagian tubuhnya. Meski terbilang jinak, namun adanya penyakit tersebut memaksa dirinya harus vakum sementara dari dunia hiburan tanah air. Tak serta-merta bisa bernafas lega usai dilakukannya pengangkatan tumor, kini Putri Patricia pun diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan sehat serta melakukan kegiatan positif lainnya. Hal itu dikarenakan masih ada kemungkinan tumbuh tumor lanjutan meski hanya 2% persentasenya. Lantas seperti apa penjelasan Putri Patricia terkait penyakitnya itu? Benarkah Putri kini harus menjalani masa recovery sampai waktu yang belum bisa ditentukan? Jadi saya tuh Agustus 2023 itu medical check up. Nah pas lagi medical check up itu USG, yang namanya juga kan lengkap ya, ada USG-nya gitu. Nah pas lagi di USG itu ada kelihatan nih benjolan. Nah kalau di dunia medis, setiap yang namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Tapi, nah di sini yang saya juga mau kasih tahu ke semua teman-teman, untung ada banyak teman-teman media nih, jadi bisa membantu untuk bisa menyebarkan informasi kalau yang namanya tumor itu tidak berarti berbahaya. Karena kalau orang udah dengar tumor kan pasti negatif, pasti berbahaya, pasti bisa iya betul, serem, menakutkan, akan bisa merenggut nyawa gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Di dunia medis namanya benjolan itu pasti tumor. Nah, untuk kita bisa mengetahui tumor itu berbahaya ataupun jinak itu memang harus diambil dengan cara operasi. Nah, dari operasi itu nanti spesimen tersebut akan dilakukan tes selanjutnya, tes PA-nya tuh bukan PA, tapi PA patologi anatomi yang nanti akan dicek lagi itu berbahaya atau jinak gitu. Nah, jadi pas kemarin saya USG ketahuan kan ada tumor itu, terus saya konsultasi dengan teman-teman dokter saya, gimana nih apa yang harus gue lakukan untuk bisa make sure gitu, karena saya tipe orang yang sangat menjaga badan, menjaga kesehatan karena kan ini tabungan kita untuk masa depan ya gitu kan. Jadi saya tanya sama mereka, next step apa nih yang paling baik? Mereka bilang ya CT scan atau MRI. MRI udah paling bagus deh karena akan bisa lebih jelas kelihatan semuanya gitu. Nah, tumor saya itu di bagian rahim tapi luar rahim. Jadi in between rahim dan juga kulit gitu. Jadi kalau misalnya ini rahim, ini kulit, dia di tengahnya gitu. Jadi di luar, nggak nempel gitu. Jadi terus rasa sakit yang sampai berlebihan, yang kan ada perempuan yang kalau misalnya tiap bulanan tuh yang bisa sampai pingsan, bisa sampai minum painkiller. Saya enggak gitu. Jadi memang benar-benar nggak merasakan apapun. Ini semua ketahuan gara-gara yang medical check up itu. Jadi ya saya masuk ke rumah sakit kan tanggal 19, tanggal 18 saya masih promo film. Masih promo film karena kan saya berpikir once gue udah masuk ke rumah sakit which is tanggal 19 sampai entah kapan kan nggak bisa kerja kan. Jadi gue hajar kemarin abis-abisan untuk kerja, abis itu udah deh. Karena ya ini, saya pikir saya kemarin sejujurnya nih setelah operasi tanggal 20 saya pikir dalam 2 minggu gue udah beres. Udah bisa aktivitas lagi gitu kan. Jadi tapi ternyata kok masih begini gitu. Jadi ya hasil PA saya tumor saya jinak. Tidak perlu sampai rahim diangkat karena saya early detection gitu. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman jangan takut untuk ngecek. Early detection is the best gitu karena semakin cepat kita mengetahui ada yang salah dengan badan kita jadi bisa lebih cepat lagi untuk tahu solusi apa nih. Yang kalau duduk terus tiba-tiba berdiri suka kayak kelingan gitu kan. Nah jadi nih karena kemarin pas lagi baru operasi, jadi kan otomatis kan ada darah yang keluar gitu. Jadi kayak lebih tambah bikin semeriwing gitu lah. Ya karena masih proses recovery sih masih lelah. Dari tadi ketahuan kan ngomong aja kayak udah nggak tahu, tergantung dari setiap orang ya. Kayak ini basah nggak apa-apa ya? Nyetrum dikit lah. Kalau untuk proses recovery-nya berapa lama itu tergantung dari setiap orang ya karena kan iya. Oh itu udah pasti, kita harus selalu positive thinking. Jadi per 3 bulan saya harus kontrol gitu kan untuk kita melihat. Nah pokoknya rutin kontrol itu udah pasti banget, nggak boleh enggak gitu. Nah palingan ya hidup sehat,
Hidup sehat itu kalau bisa sih nggak stres, cuman susah juga ya kita kagak stres ya Bo ya. Mau banyak duit, mau duit dikit stres juga kita kan. Nah jadi ya kalau bisa nggak stres. Dengan adanya musibah yang menimpa, kini Putri Patricia nyatanya mencoba untuk tetap tenang dan tegar dalam menghadapi cobaan yang menerpanya saat ini. Namun, satu hal yang tak bisa dilupakan ialah adanya sebuah momen yang mana dirinya kala itu sempat menyembunyikan kabar ini kepada pihak keluarga. Bukan tanpa alasan, hal itu harus dilakukan oleh Putri Patricia lantaran dirinya tidak ingin membuat keluarga tercintanya merasa resah ketika mendengar kabar bahwa dirinya mengidap penyakit tumor jinak. Ya tentu mereka khawatir gitu kan, dan juga waktu jadi waktu kemarin ini saya ngasih tahu ke keluarga saya agak agak di belakang, agak final, karena saya tidak mau membuat mereka khawatir kelamaan. Jadi saya ngasih tahu ke keluarga tuh literally saat terakhir sebelum final meeting sama dokter, yang dimana kita menentukan operasi hari apa, jam berapa, apa aja yang harus dilakukan gitu. Karena apa ya, nggak mau mereka khawatir kelamaan lah. Jadi copot jantungnya tuh nggak bolak-balik gitu kan, sekali aja udah. Nah ini yang menjadi kontroversi juga ya, karena saya banyak ngobrol dengan teman-teman dokter saya gitu kan. Saya juga nanya ke beberapa teman dokter yang menurut kalian nih pantangan apa sih yang harus gue jaga gitu kan. Jangan gue konsumsi dulu selama, apalagi kan sekarang udah ada ini. Dan walaupun saya tumor yang kemarin besar udah diangkat, tidak menutup kemungkinan kalau tumor itu bisa kembali muncul walaupun hanya 2% ya, tapi tetap aja 0,000% kan tetap aja. Betul gitu. Jadi nah, kembali ke pertanyaannya tadi soal masalah pantangan makanan gitu kan ya. Nah ini yang menjadi kontroversi karena ada dokter onko yang di luar negeri itu dia punya pasien cancer yang makannya tidak sehat, tapi vegetarian pun mereka cancer gitu. Jadi sekarang ini kalau misalnya dilarang nggak boleh makan daging merah atau lu cuma boleh makan ini, tapi ternyata buktinya yang pemakan daging merah dan pemakan sayur-sayuran aja both mereka ada cancer gitu kan. Jadi ya sekarang ini banyak dokter yang pada bilang ya udah lu makan apa aja bebas, tapi tetap aja harus tahu diri gitu kan, jangan yang kolesterol semua, lemak semua gitu. Saya memang dari dulu udah disiplin untuk masalah yaitu tabungan badan sehat untuk masa depan gitu. Jadi memang saya sudah disiplin gitu. Cuman ya sekarang ini yang harus saya lebih disiplinin adalah bukan hanya masalah hidup sehat, tapi untuk lebih kontrol ke medical check up sih. Itu yang harus jelas tiap tahun harus gue bikin gitu. Oh iyalah di rumah aja full istirahat nggak ngapa-ngapain, karena sama orang rumah pun nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak tahu nih kenapa, makanya apakah karena kemarin saya kehilangan darah yang 50 cc itu jadi berpengaruh dengan vertigo saya ini atau apa, nggak tahu. Karena saya tadi benar literally baru hari ini saya tanya ke teman dokter saya pengaruhnya apa, tapi belum dijawab. Mungkin tadi kali yang nelfon gitu, karena kok ya itu setiap kali kayak dari duduk ke berdiri walaupun pelan-pelan tuh kayak butuh waktu gitu untuk adjustment. Mungkin faktor U juga kali ya. Untuk masalah dia timbul apa tidak, yes, faktor genetik ada, tapi faktor dari pola hidup, kembali lagi ke pola hidup itu juga ada gitu. Jadi ya perempuan tumor di bagian rahim itu umum gitu kan, itu bukan sesuatu yang kayak gimana banget gitu. Jadi ya untuk ditanya penyebabnya apa ya bisa. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, terima kasih banyak atas semua doa-doanya, kata-kata yang sangat positif yang memberikan saya semangat untuk menghadapi operasi kemarin. Saya juga sekali lagi saya tidak akan ada bosan-bosannya untuk mengingatkan semua teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini, jangan lupa untuk selalu cek kesehatan, jangan takut.